Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Barang siapa memberi kalian minum air secangkir, oleh karena kalian adalah pengikut Kristus, ia takkan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk ke dalam kehidupan daripada dengan utuh kedua belah tangan masuk ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kaki menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak pernah padam. Sebab setiap orang akan digarami dengan api. Garam itu memang baik. Tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kalian akan mengasinkannya? Hendaklah kalian selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Membaca bacaan-bacaan hari ini, saya teringat dengan sebuah ungkapan yang mengatakan demikian, bahwa kesadaran itu adalah agen perubahan terbesar dalam hidup. Kesadaran adalah agen perubahan terbesar dalam hidup. Dan bacaan-bacaan hari ini mengundang kita pada akhirnya untuk menyadari, untuk senantiasa sadar bagaimana dengan diri kita. Dalam bacaan pertama kita diingatkan untuk senantiasa waspada, untuk senantiasa rendah hati, untuk senantiasa memeriksa diri, dan pada akhirnya ketika kita melihat sesuatu yang perlu kita perbaiki dalam diri kita, kita diingatkan untuk segera memperbaiki. Tadi dikatakan, jangan menunda-nunda untuk bertobat kepada Tuhan, jangan kau tangguhkan dari hari ke hari. Kita diundang untuk menjadi sadar, supaya kesadaran kita juga pada akhirnya mengarahkan kita kepada arah perubahan yang lebih baik. Dalam bacaan Injil bahkan Yesus mengingatkan kepada kita untuk tidak mengizinkan sesuatu yang menyebabkan kita bisa menjadi celaka. Jika tangan kita yang berdosa, maka lebih baik dipotong. Bukan berarti bahwa kita harus menafsirkan ini secara begitu saja, utuh begitu saja. Tetapi Yesus menghendaki supaya kita hidup senantiasa, kita hidup dalam kondisi yang bersih, dalam kondisi yang tanpa cacat celah. Yesus mengundang kita untuk hidup senantiasa sempurna. Dan dalam perayaan Ekaristi hari ini, saudara-saudariku yang terkasih, pesan sederhana bagi kita diundang untuk menyadari kondisi kita masing-masing. Apakah perjalanan kita senantiasa mengarah pada apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus? Melihat kembali dalam diri kita mana hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam hidup. Kita diundang untuk menyadari kondisi-kondisi kita masing-masing, menyadari mana saja yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita. Jika kita menyadari itu, maka bacaan pertama hari ini mengingatkan kita untuk tidak pernah menunda-nunda memperbaikinya.
Mari kita mohon rahmat Allah supaya kita dimampukan untuk menyadari apa yang mesti senantiasa kita wujudkan, kita perbaiki, sehingga kita dari waktu ke waktu bisa semakin dekat dengan Tuhan dan bisa semakin menjadi berkat bagi sesama kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.